Beri saya 10 menit saja untuk menjelaskan semengerikan apa ketua sekaligus gembong PKI Dipa Nusantara Aidit, yang hanya dalam kurun waktu beberapa tahun saja berhasil membuat PKI mengalami perkembangan yang luar biasa tidak masuk akal dan menjadi salah satu partai terbesar di Indonesia. Dan kekuatan apa yang sebenarnya dimiliki Aidit sampai berani menentang militer Indonesia pada waktu itu. Lahir di Belitung pada 30 Juli 1923 dari keluarga yang cukup terpandang. Dan religius ayahnya, Abdullah Aidit, adalah tokoh agama dan pendiri perkumpulan Islam di Belitung. Aidit muda justru tumbuh di tengah semangat nasionalisme radikal. Namun, ketika ia dikirim orang tuanya untuk melanjutkan sekolah ke Jakarta Batavia, pada akhir tahun 1930-an, Aidit terjun bebas ke dalam kancah politik pemuda. Markas Pergerakan Pemuda di Menteng 31, Jakarta, menjadi tempat pembentukan mental politik Aidit. Di tempat inilah ia berinteraksi dengan mentor-mentor politik beraliran kiri, seperti Widjojoatmojo, Ahmad Soebardjo, dan khususnya Tan Malaka serta Sarjono. Pada masa pendudukan Jepang dan puncaknya, setelah proklamasi kemerdekaan 1945, Aidit resmi menjadi anggota PKI dan aktif di Barisan Pemuda Sosialis Komunis Pesindo atau Pemuda Sosialis Indonesia. Aidit dikenal sebagai kader muda yang sangat produktif, pandai berpidato, menulis, dan memiliki kapasitas intelektual yang menonjol. Hal itulah yang membuat ia dengan cepat naik daun di struktur partai, hingga ia berhasil menduduki posisi ketua PKI dalam waktu relatif singkat pada tahun 1951. Di level elit, Aidit adalah salah satu figur paling kontroversial sekaligus berbahaya dalam sejarah politik modern Indonesia. Ketika pecah peristiwa Madiun 1948, yang berujung pada penumpasan faksi kiri oleh pemerintah Republik Indonesia Hatta Soekarno dan pembersihan para tokoh senior PKI seperti Musso dan Amir Syarifuddin. Aidit sempat ditangkap dan dipenjara, lalu diasingkan ke luar negeri, yaitu ke Republik Rakyat Tiongkok dan Vietnam. Disinilah kengerian sisi politik sosok Aidit mulai muncul. Dari reruntuhan peristiwa Madiun inilah jalan Aidit menuju tampuk kekuasaan tertinggi terbuka lebar. Kecepatannya mengubah Partai Komunis Indonesia yang nyaris hancur pasca peristiwa Madiun 1948 menjadi salah satu kekuatan politik terbesar di dunia non-blok hanya dalam waktu kurang dari 1 dekade, adalah sebuah fenomena politik yang luar biasa sekaligus mengerikan. Dan banyak sejarawan yang mengatakan bahwa cara Aidit membuat PKI begitu meroket terdengar tidak masuk akal. Ketika Aidit bersama Lukman, Njoto, dan Sudisman mengambil alih pimpinan PKI, pada awal 1951, partai ini tersisa sebagai grup diskusi kecil yang dicap pengkhianat bangsa akibat Madiun. Namun, dalam pemilu 1955, PKI langsung melesat menjadi partai terbesar keempat secara nasional. Lonjakan ini terjadi karena beberapa langkah radikal Aidit. Dia tidak terpaku pragmatisme di balik doktrin, berbeda dengan generasi tua komunis seperti Musso atau Tan Malaka, yang kaku pada teori Marxis-Leninis ortodoks. Aidit menyesuaikan komunisme dengan realitas sosiologis Indonesia. Ia paham bahwa masyarakat Indonesia sangat religius dan terikat pada tradisi desa. Salah satu taktik yang sering digunakan Aidit adalah taktik kelinci di antara gajah-gajah, yaitu Aidit tidak langsung menyerang pilar-pilar kekuasaan yang ada. Ia menggunakan pendekatan front nasional, merangkul kaum nasionalis terutama Presiden Soekarno lewat konsep Nasakom dan kaum agamis moderat demi melegitimasi partainya. Aidit juga menggunakan taktik politik asal Bapak Selamat dan pembelaan rakyat kecil, dengan cara PKI meninggalkan jargon-jargon asing yang sulit dimengerti dan turun langsung mengurus perut rakyat. Mereka mengorganisir petani miskin melalui Barisan Tani Indonesia atau BTI untuk menuntut reforma agraria melawan tuan tanah dan kaum borjuis desa. PKI hadir sebagai pahlawan bagi rakyat jelata yang terpinggirkan. Dia juga menjalankan strategi politik kebudayaan dan massa garis masif melalui organisasi sayap seperti Lekra atau Lembaga Kebudayaan Rakyat, Pemuda Rakyat, dan Gerwani. Strategi Aidit untuk membuat PKI merasuki setiap lini kehidupan dari seniman, buruh, ibu rumah tangga, hingga tukang becak. Berhasil menjadikan PKI sebagai partai yang paling disiplin, solid, dan terorganisir di Indonesia saat itu. Aidit juga sangat jenius membaca arah angin politik Soekarno, dengan terus-menerus memuji Nasakom nasionalis, agama, komunis, dan mendukung kebijakan anti-imperialisme Soekarno, seperti konfrontasi Malaysia dan Ganevo. Baik Aidit maupun Angkatan Darat sama-sama menyadari bahwa kunci kekuasaan di Indonesia saat itu berada di tangan Presiden Soekarno. Angkatan Darat merasa cemas karena manuver politik mengerikan Aidit membuat pengaruh komunis masuk hingga ke jantung pemerintahan, sehingga TNI AD
merasa posisinya sebagai pilar negara terancam. Puncak ketegangan antara TNI dengan PKI terjadi ketika Aidit mengutarakan usulan pembentukan Angkatan Kelima, yaitu buruh dan tani yang dipersenjatai untuk membantu konfrontasi dengan Malaysia dan pertahanan rakyat. Namun, Angkatan Darat menolak mentah-mentah usulan ini. Pimpinan TNI AD melihat pembentukan Angkatan Kelima sebagai upaya PKI mendirikan milisi bersenjata sendiri di luar kendali komando, angkatan bersenjata resmi, yang jika terwujud akan menjadi ancaman eksistensial bagi dominasi militer. Menjelang tahun 1965, ketegangan antara Aidit di kubu PKI dan Angkatan Darat sudah mencapai titik didih. Namun, keberanian Aidit menantang militer yang saat itu adalah institusi bersenjata paling kuat, bukan karena nekat, melainkan karena mereka merasa memiliki kekuatan tanding yang nyata. Keberanian Aidit menentang militer didasari karena beberapa hal. Salah satunya adalah pada waktu itu, Aidit mengklaim bahwa PKI memiliki lebih dari 3 juta anggota aktif, belum termasuk jutaan lainnya dari organisasi sayap BTI, Pemuda Rakyat, dan Gerwani. Secara psikologis, massa sebanyak ini dipersenjatai dengan keyakinan ideologis bahwa mereka sedang membela revolusi. Tidak hanya itu, Aidit juga memerintahkan penyusupan ke dalam tubuh militer Angkatan Bersenjata Indonesia. Ini adalah senjata rahasia paling berbahaya. PKI tidak hanya bergerak di luar, tetapi juga berhasil menginfiltrasi unsur-unsur militer, khususnya di tubuh Angkatan Udara atau AURI dan sebagian di Angkatan Darat, seperti Letnan Kolonel Untung dan Cakrabirawa. Mereka meyakini bahwa TNI AD tidak sepenuhnya solid dan bisa dipecah belah. Dan senjata pamungkasnya adalah payung perlindungan langsung dari Presiden Soekarno. Aidit sangat piawai menempatkan partai di bawah bayang-bayang kewibawaan Soekarno. Karena Soekarno adalah panglima tertinggi Angkatan Bersenjata dan sosok yang sangat diagungkan rakyat, Aidit merasa aman. Setiap kali Angkatan Darat mencoba menindak atau membubarkan PKI, mereka akan terbentur pada kekuasaan politik Soekarno yang menolak langkah tersebut demi menjaga keseimbangan politik Nasakom. Aidit juga memiliki kartu as, yaitu kontrol atas sektor buruh strategis, Soksi, dan Serikat Pekerja Transportasi. Melalui Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, Aidit bersama PKAI memegang kendali atas jutaan buruh di sektor-sektor vital seperti pelabuhan, perkebunan besar, perusahaan minyak asing, pos, telegraf, dan transportasi kereta api. Jika Aidit memerintahkan untuk memanggil buruh untuk melakukan pemogokan massal atau melumpuhkan infrastruktur ekonomi negara, mereka mampu melumpuhkan nadi perekonomian nasional dalam hitungan hari, yang menjadi daya tawar politik yang sangat menakutkan bagi lawan-lawan politiknya, termasuk militer. Meskipun Aidit dengan PKI-nya terlihat begitu kuat, masif, dan memiliki pengaruh politik yang luar biasa besar, menjelang tahun 1965, kekuatan itu ternyata menyimpan kelemahan fatal yang tidak disadari oleh Aidit, yang mengakibatkan akhir tragis bagi dirinya dan Partai Komunis Indonesia. Ketika benturan fisik tak terhindarkan, seluruh kekuatan raksasa Aidit bersama PKI runtuh seketika di hadapan Angkatan Darat. Kekalahan ini sangat tragis dan cepat karena disebabkan oleh beberapa faktor penentu seperti perhitungan politik yang salah fatal terhadap G30S, kesalahan terbesar dan paling fatal yang dilakukan oleh DN Aidit adalah keputusannya untuk terlibat atau menyeret partai dalam gerakan 30 September 1965. Aidit mengira penculikan para jenderal Angkatan Darat oleh perwira militer kiri seperti Letnan Kolonel Untung akan sukses membersihkan pimpinan TNI AD, sekaligus mengamankan kekuasaan dengan dukungan Soekarno. Kenyataannya, operasi tersebut gagal total. Komando strategis Angkatan Darat yang tersisa, terutama di bawah kendali Maijen Soeharto, bergerak sangat cepat menguasai situasi, melumpuhkan gerakan, dan membalikkan keadaan dalam hitungan jam. Senjata pamungkas, yaitu Soekarno, juga kehilangan taringnya. Selama bertahun-tahun, perisai terkuat Aidit dan PKI adalah Presiden Soekarno. Namun, pasca GE30S, posisi politik Soekarno lumpuh secara perlahan. Militer yang dipimpin oleh Angkatan Darat mengambil alih kendali keamanan dan penegakan hukum melalui dalih memulihkan stabilitas negara. Soekarno tidak lagi mampu melindungi Aidit dan PKI karena gelombang kemarahan publik dan tekanan militer terlalu besar. Ketika pelindung utamanya jatuh, Aidit dan PKI ibarat harimau yang kehilangan taringnya. Kelumpuhan sistematis itu mengakibatkan akhir yang sangat tragis bagi Aidit dan para anggota simpatisan PKI. Pagi buta tanggal 23 November 1965, Aidit diangkut menggunakan sebuah jeep militer dengan alasan akan dibawa ke pangkalan udara untuk diterbangkan ke Jakarta.
Namun, rombongan tersebut malah membelokkan arah menuju markas Batalion 444 di daerah Boyolali, Jawa Tengah. Di belakang markas tersebut terdapat sebuah sumur tua yang sudah tidak terpakai. Aidit disuruh berdiri di bibir sumur tua tersebut. Menyadari hidupnya akan segera berakhir tanpa proses peradilan, Aidit dikabarkan sempat berpidato berapi-api, mengecam militer, dan menggemakan semangat perlawanan komunis dengan suara lantang. Di tengah pidato terakhirnya itu, rentetan timah panas dari petugas menembus tubuhnya yang mengakibatkan dia kehilangan nyawa. Begitu juga dengan jutaan anggota dan simpatisan PKI yang dibersihkan dengan dingin oleh angkatan bersenjata.